Letter PPT yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Zainuddin Fatriza serta moderator Bapak Helmi Edianto yang akan membekali kita dengan keterampilan praktis, yaitu untuk menyampaikan dakwah secara praktis dan secara lebih menarik lagi. Kepada Bapak Zainuddin dan Bapak Helmi, kami silahkan. Oh, bukan langsung Bu Emi. Lain lah. Rekam dulu Pak Emi ya. Oke. Rekam ya. Ya, Ustaz. Tanya jawab nanti aja belakangan nih Pak Jaya. Iya, Bu ya. Berapa lama nih Pak Jaya? 2 jam. 2 jam tapi nggak cukup waktunya. Jadi nanti saya bagi dua. Ini kali ini satu sesi aja berarti 1 jam, Bu ya. 1 jam, jam 7 sampai Jam Jam 8. 8. setengah jam nggak bisa, setengah jam. Setengah jam saya usahakan. Iya, Ya. karena berarti kelas. Oh, bisa dipersingkat ya. Nanti dia jawabnya belakangnya Pak Jaya. Iya, siap. Oke. 3, 2, 1. Silakan Pak Emi. Recording in progress. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, marilah kita masuk pada acara berikutnya dalam rangka Milad Fatonah ke-14, yaitu kajian tematik dengan judul ya, For a Better PPT. Yang akan dibawakan oleh Pak Zainuddin Fatriza. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini juga saya ingin membacakan sebuah pantun. Pantunnya dari AI. Buka PPT, niatnya lillah, bukan sekedar slide penuh hiasan. 4A bikin hati makin betah, belajar gramatikal ingin dekat Al-Quran. Setahun Fatonah 14 berjalan, belajar gramatikal sambil senyum tertahan. Kalau PPT rapi dan tampilan menawan, yang tadinya bingung ikut paham perlahan. Itu selanjutnya dipersilakan pada Pak Zainuddin untuk memaparkan PPT-nya. Silakan Pak Zai. Baik, Pak Helmi, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Tanpa berpanjang lebar karena waktunya sudah siang ya, saya coba memaparkan tematik PPT ini. Jadi di silabus saya ada dua tema ya. Tema pertama adalah PPT yang basic atau buat yang pemula. Kemudian ada PPT yang advance buat yang expert ya, untuk yang sudah lanjut. Cuma karena waktunya hanya 1 jam dikurangin pula, jadi nanti ada satu sesi lagi yang kita akan bahas khusus untuk yang Advance. Setuju Pak Jaya. betul, Ya. ya. Jadi kali ini minimal standarisasinya bagaimana sih cara menampilkan PPT yang bukan bagus ya, tapi gampang dibaca, mudah dibaca. Kalau soal bagus, indah itu relatif. Jadi saya bilang bagus, mungkin orang lain belum tentu bilang bagus. Tapi kalau gampang dibaca, mudah dibaca karena tulisannya jelas, besar, nah itu yang kita akan bahas ke depan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Inilah beberapa silabus yang sudah saya tulis. Yang pertama, PPT tingkat dasar, yaitu pertama persiapan apa aja sih yang dibutuhkan agar kita bisa menyajikan PPT itu dengan bagus, besar tulisannya, gampang dibaca. Kemudian mengenal fungsi keyboard, karena banyak beberapa teman-teman ini yang baru kenal komputer tuh saat ini Bu ya, gitu. Jadi keyboard mana escape, mana enter kadang bingung gitu kan.
Kemudian yang ketiga, standarisasi penulisan jenis font. Nah, ini yang perlu nanti diperkenalkan di semua teman-teman agar jenis fontnya ini kita pakai standar yang mana sih yang paling bagus untuk Kan jam tulisan 7 Arab lewat tadi. terutama ya. Kemudian yang keempat, pengenalan PPT untuk tingkat pemula basic. Apa aja nanti kita bahas secara detail. Yang kelima, cara copy dari ayat. Nah, karena kita basicnya mengurai ayat, biasanya ayatnya kita kopikan dari internet, kita taruh di PPT. Nah, itu nanti saya detailkan bagaimana trik dan triknya. Kemudian yang selanjutnya adalah standarisasi kolom tabel uraian ayat dengan menggunakan aplikasi. Nah, ini juga penting karena banyak teman-teman itu yang standar kolomnya tidak standar. Akhirnya apa? Tulisannya kecil atau kalau tulisannya besar jadi offset dia dan lain-lain. Nanti kita bahas secara detail. Nah, yang terakhir di sesi yang basic ini adalah bagaimana cara kita memasukkan eh, tulisan tangan yang dipoto bagi buat teman-teman untuk dimasukkan ke PPT. Jadi yang bukan bukan tulisan secara aplikasi tapi tulisan tangan. Baik, itu saja yang kita mau bahas nanti ke depan. Untuk yang tingkat advance kita bahas nanti di lain waktu. Oke, persiapan apa aja sih yang dibutuhkan untuk penyajian PPT yang lebih baik? Pertama, pastikan komputer Anda itu sudah memiliki keyboard Arabic. Nah, ini banyak beberapa teman-teman yang belum punya nih keyboard Arabicnya. Nah, untuk mengetahui keyboard kita itu sudah Arabic atau belum, kita lihat di pojok kanan bawah, itu biasanya ada tulisannya IND kalau yang pakai keyboardnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang keyboardnya English, dia ENG namanya. Nah, saat kita klik, nanti ada keluar Arabic Saudi atau Arabic Bahrain dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, pastikan PPT yang sudah kita install di pada komputer itu masing-masing dengan lisensi yang benar. Nah, ini selama setahun saya di Alasan ini, Bu ya, saya banyak menemukan teman-teman yang lisensinya bahasa saya dulu bajakan gitu. Jadi sedangkan kita belajarnya belajar Al-Quran. Sebenarnya sih penggunanya tidak tahu karena ini biasanya yang ngerjain ini kan tukang komputer ya. Jadi zaman jahiliyah saya dulu tuh license itu karena mahal dulu tuh jutaan, jadi kita bajak itu license-nya. Tapi untuk saat ini bagi teman-teman yang nanti bermasalah dengan license bisa hubungi saya karena murah harganya cuma 20 sampai 50 ribu saja gitu. Jadi kita menggunakan license yang benar, bayar yang resmi sehingga kita belajarnya juga jadi benar gitu maksudnya, tidak ada gangguan. Yang ketiga, menggunakan mouse eksternal. Nah, ini banyak teman-teman yang belum pernah kenal mouse yang eksternal, bahkan langsung menggunakan mouse yang ada di keyboard, di laptop. Nah, padahal itu jauh lebih susah menggunakannya, mouse yang ada di laptop. Jadi, siapkan peralatan ini untuk kita bisa membuat PPT yang lebih baik. Keempat, pastikan tombol keyboard yang sudah ada panduan abjad hijaiyahnya. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan tablet, PPT-nya usahakan pakai yang 365, jangan pakai WPS. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh dari problem license. Pertama, license Windows. Windows kita kalau itu bermasalah, kalau Windows biasanya nggak mengganggu operasional, cuma dia mengganggu pandangan mata aja. Di bawah sini ini ada tulisan Activate Windows. Go to setting to activate Windows. Artinya dia minta Windows ini minta diaktifkan karena mati atau license-nya tidak berbayar. Nah, kalau yang ini tidak mengganggu dia kalau Windows. Yang mengganggu itu justru yang Microsoft Office-nya nih, yang ini nih. Nah, yang ini banyak kejadian pada teman-teman begitu license-nya nih mati, tidak aktif, dia tidak bisa menggunakan PPT ini, Bu ya. Jadi nggak bisa nulis sama sekali gitu. Jadi ngebuka file pun nggak bisa. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah kejadian dan alhamdulillah sudah solusinya sudah solve, dibeliin license aja. Cuma 20 sampai 50 ribu. Oke. Nah, selanjutnya ini pengenalan keyboard. Beberapa keyboard itu beda merek, beda tipe itu mempunyai huruf hijaiyah yang berbeda. Nah, yang pertama ada beberapa huruf hijaiyah yang apa namanya harokatnya. Yang harokat untuk fathah itu ada yang di Q, ada di W, kemudian sukun domah, ada yang di E dan ada yang di sukun domatain itu ada yang di R. Nah, di keyboard yang lain itu kasrohnya ada yang di A, ada yang di S. Nah, ini kebetulan yang ini ada di waw dan ro kasrohnya, kasroh lainnya. Nah,
sedikit saya jabarkan mengenai fungsi dari menggunakan keyboard. Untuk penulisan Arab, bagi teman-teman yang belum ada keyboard Arabnya di komputer atau di laptop, nanti bisa nyontek yang ini ya. Jadi huruf Shin itu ada di huruf A, Sin ada di S, Ya ada di huruf D. Nah, bagaimana cara menulis harokatnya? Nah, untuk menulis harokat, kita harus tekan Shift. Tekan Shift untuk fathah itu Shift Q. Kalau yang keyboardnya kebetulan sama dengan ini ya. Kemudian untuk harokat fathah tain itu Shift W. Dan seterusnya. Ini ada Shift C untuk kasroh, Shift V untuk kasroh tain untuk keyboard model ini. Kemudian ada keyboard yang model lain nih, saya kasih contoh. Nah, keyboard yang model lain ini dia kasroh dan kasroh tainnya ada di A dan S. Jadi cuma bedanya hanya di sini sebenarnya. Nah, untuk teman-teman jika tertarik kepingin memberi, kalau ini kebetulan saya ngetik manual, jadi saya print di Tom and Jerry, kemudian saya tempel-tempel di keyboard ya. Sebenarnya ibu bapak bisa membelinya di Shopee atau di toko-toko online itu ada keyboard Arab, nanti tinggal tempel aja gitu. Oke, nah di sini yang perlu saya perkenalkan pertama tadi navigator. Biasanya teman-teman tuh suka lupa. Navigator yang ada ke arah kiri, kanan, atas, bawah ini adalah navigator sama pengganti dengan mouse ya, sama seperti mouse. Cuma dia lebih advance pelan-pelan untuk penggeserannya. Oke, lanjut. Nah, beberapa fungsi keyboard untuk memudahkan pekerjaan. Yang pertama, untuk memilih semua atau biasanya saya melakukan menggunakan shortcut. Ini sebenarnya shortcut bahasa bahasa sananya itu shortcut. Jadi untuk ngeblok huruf-huruf yang mau kita blok itu eh, kita tekannya Ctrl A. Kemudian kalau kita mau ngopi, Ctrl C. Itu C itu singkatan dari kopi. Kemudian untuk mempertebal huruf itu Ctrl B. B itu singkatan dari bold. Bold itu tebal. Kemudian untuk tempel atau paste itu Ctrl V. Jadi saya biasanya menggunakan shortcut ya. Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Nah, untuk undo membatalkan itu Ctrl Z. Biasanya saya nyebutnya Ctrl Zainuddin biar supaya teman-teman nggak lupa gitu. Kemudian yang paling penting lagi ini Ctrl X untuk mengcut ya, Ctrl X. Ini beberapa fungsi keyboard yang bagus untuk kita ingat. Kalau nggak ingat nanti ada catatannya jadi bisa dihafal dikit-dikit. Kemudian tujuan dari tematik ini adalah pertama, agar lebih baik jamaah Al-Sani yang lebih mengenal PPT dan dapat membuatnya sendiri. Yang kedua, agar PPT yang kita sajikan pada acara pada subuh dapat dibaca dengan jelas oleh para peserta, terutama pada tulisan-tulisan huruf Arabnya. Karena selama saya 3 bulan awal pertama saya di Al-Sani itu saya sering mampir ke kelas-kelas teman-teman lain. Itu banyak saya lihat memang ya banyak tulisan-tulisan Arab yang fontnya masih font yang kalau saya bilang tuh font kafir, jadi masih susah untuk diatur patah tain, domah tainnya itu kadang nggak jelas. Nah, oke. Yang keempat, yang ketiga, agar tampilan PPT kita lebih menarik dan membuat peserta penasaran. Yang keempat, poin-poin yang ingin kita sampaikan dapat didelivery dengan baik sehingga para peserta dapat menyimak dengan baik dan mudah. Maklum semuanya kan kita udah mata 4 semua nih, ya kan, mata sambung. Jadi kalau tulisannya kurang gede, itu kurang jelas. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, ini adalah standarisasi yang pertama. Pertama, gunakan ukuran slide itu yang lebar. Ukuran slide yang lebar itu adalah ukurannya 16 kali 9, bukan yang basic. Kalau yang basic itu 4 kali 3, jadi dia lebih kecil. Yang kedua, pemilihan font yang bagus, baik font Latin maupun font Arab. Dalam hal ini, nih yang Arab saya tekankannya di Arab. Font Arab yang kita standarkan adalah menggunakan font Al-Quran Ali dan LPMK. Nah, eh, bukan cuman Buya sebenarnya yang melakukan try and learn. Sebenarnya saya selama di Al-Asani juga melakukan try and see ya kalau saya. Jadi mencoba mencari huruf-huruf Arab bagaimana dia tampilannya bagus, besar, terus harokatnya itu baca jelas. Nah, alhamdulillah saya menemukan di pertengahan tahun ya, yaitu Al-Quran Ali dan LPMK ini. Oke. Kemudian
Pada penomoran penggalan ayat, usahakan ayat yang dipisah dari ayat aslinya. Nomor penggalan ayat menggunakan bendera atau menggunakan gambar love atau menggunakan awan dan lain-lain. Silakan menggunakan fasilitas yang ada pada menu save. Nah, ini beberapa contoh yang benar dan yang tidak benar. Nah, contoh yang benar, contohnya nih, bihi. Bihi itu cukup dipotong bi-nya, kemudian hi. Bukan bi-nya dipisah dari hi. Karena kalau dipisah ini, harusnya pemisahan ini hanya ada nanti di uraian, bukan di penggalan ayat atau di penomoran ayat. Kemudian, uraian ayat sebisa mungkin menggunakan tabel agar rapi dan dalam penyajiannya. Yang kelima, pisahkan penulisan huruf Arab. Nah, ini yang paling penting nih. Pisahkan penulisan huruf Arab dengan huruf Latin. Jadi penulisan huruf Arab itu kalau kita gabung dengan penulisan Latin, pertama kita mengalami kesulitan untuk ukuran font. Jadi saat ukuran font yang Latinnya besar, eh, si Arabnya kecil atau sebaliknya. Kemudian juga untuk menggeser-geser dia kiri kanan, spasi segala macam itu bermasalah. Dari pengalaman yang sudah saya lakukan itu seperti itu. Oleh karena itu jangan dicampur, nggak boleh dicampur penulisannya. Oke, pertama gunakan slide yang ukurannya besar. Bagaimana cara merubahnya? Ini ada beberapa menu. Menu atas, kemudian ada menu file, home, insert, design. Nah, di desain ini kita bisa menentukan standarnya kita mau pakai yang 4,3 atau pakai yang 16,9 atau yang wide. Yang saya pakai ini ukuran wide lebar. Rata-rata teman-teman juga pakainya yang wide. Biasanya yang defaultnya tulis standar itu yang suka pakai tab. Yang mereka bikin PPT menggunakan tab, itu biasanya 4 kali 3 dia. Nah, itu pun bisa dirubah. Kita pilih yang 16,9, 16 kali 9. Yang kedua, pemilihan font yang bagus, baik font Latin maupun Arabik. Tadi dalam hal ini fontnya harus menggunakan Al-Quran Ali dan LPMK. Nah, dari mana kita tahu komputer kita apakah udah ada Al-Quran Ali atau LPMK-nya? Ya, kita klik aja di home, kemudian font. Di font ini nanti muncul kalau sudah ada Al-Quran Ali. Kalau belum, harus diinstal dulu. Oke, ini ada beberapa contoh agar Bapak Ibu bisa membedakan. Alhamdulillah, Robbil Alamin yang pertama ini menggunakan font Arial. Font size-nya 48. Bentuknya seperti ini yang kita lihat bersama. Bagian kedua, ini Calibri. Calibri sebenarnya hurufnya lumayan bagus. Cuma sayangnya dia begitu ada tasdid kasroh, kayak Robbi. Ini kan tasdid kasroh. Kasrohnya itu tertulisnya di atas huruf, Mbak, bukan di bawah. Jadi problemnya ini Calibri sebenarnya bagus. Kemudian Arabic typesetting. Ini Arabic typesetting juga bagus. Lumayan bagus. Ini standar. Jadi tidak perlu cari huruf Arab di setiap PPT, setiap Microsoft Word atau setiap komputer itu ada nih Arabic typesetting. Nah, ini yang kita perlu tambahkan yang Al-Quran Ali. Alhamdulillah, dia lebih sebut apa ya, lebih halus, lebih seperti Al-Quran kita, Al-Quran Indonesia. Kemudian satu lagi ada LPMK ya. LPMK itu ada triknya juga bagaimana menggabungkan antara Al-Quran Ali dan LPMK. Bedanya Al-Quran Ali dan LPMK, kalau Al-Quran Ali itu 48 itu masih kecil. Tapi kalau LPMK 48 itu besar banget. Jadi persamaannya antara 40 dan 48 itu Al-Quran Ali 48, LPMK itu 40 itu sama besar. Oke, ini juga sama contoh seperti tadi. Kemudian 4 pengenalan menu-menu pada PT pemula. Yang pertama, yang perlu kita ketahui buat para pemula, menu di atas adalah pertama, menu file, kemudian home, insert. Ini yang bagi pemula ini yang perlu diperhatikan yang warna biru ini ada 6 ya. File, home, insert, slideshow, save format, kemudian picture format. Yang lain abaikan saja dulu. Kemudian yang pertama file. File di dalam file itu ada apa? Di dalam file itu ada pertama kita bisa menyimpan hasil kerja kita dengan cara save as. Kemudian kita bisa membuka lembar baru atau page baru.
Yang ketiga, kita bisa nge-save berdasarkan apa adanya namanya sesuai yang tertulis terakhir. Kemudian yang keempat, kita bisa ngeprint. Ngeprint ini bisa ngeprint ke kertas ataupun ngeprint ke PDF. Yang kelima, begitu kita klik file, itu semua file yang pernah kita buka itu akan muncul di sini sebagai recent file. Lanjut. Nah, ada beberapa menu yang perlu diperhatikan di atas. Menu pertama adalah grup jenis font. Di grup jenis font ini ada ukuran font, ada memperbesar font, ada memperkecil font, hapus font, dan lain-lain. Sampai ke warna huruf. Yang warna biru adalah grup paragraf. Dari grup paragraf ini adalah mengatur spasi jarak antara tulisan supaya jangan bertabrakan, kiri kanan, atas bawah. Kemudian eh, grup drawing. Nah, ini yang lumayan perlu kita banyak tahu di drawing ini, nanti banyak yang kita pelajari mengenai gambar-gambar. Terutama yang kita membuat PPT yang dari foto tulisan tangan ya. Jadi drawing. Ini beberapa blok menu yang nanti sering kita pakai. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama, saya biasanya menginformasikan waktu kita buka PPT itu ada beberapa kotak informasi panel atau panel kiri, biasanya saya sebut panel kiri itu untuk halaman kiri ya, tampilan yang kecil-kecil. Kemudian menu atas itu menu yang untuk kita bekerja, apa panduannya ada di sana. Kemudian menu kanan, sebelah kanan itu panel kanan biasanya. Panel kiri, panel tengah, panel atas, kemudian menu atas dan menu bawah. Oke. Oke. Nah, di menu atas tadi untuk kita mulai membuat tabel, kita ada menu insert tabel namanya. Jadi di menu insert ini, di tempat ini ada menu tabel, kemudian ada menu picture, ada menu yang lain-lain. Nah, yang perlu kita perhatikan karena kita hubungannya dengan tabel nanti, pertama tabel di sub menu pertama, kemudian di sub menu kedua adalah shift. Shift ini apa sih? Shift ini adalah bentuk-bentuk seperti bulat, segitiga, kotak, kemudian bintang, gambar love, gambar awan dan lain-lain. Ini disebutnya shift bentuk-bentuk. Nah, ini biasanya kita pakai untuk menomori ayat, potongan ayat. Jadi penggalan 1, penggalan 2, penggalan 3. Nah, kita menggunakan ini karakter-karakter yang ada atau bentuk-bentuk yang ada di save ini. Kemudian yang ketiga adalah text box. Nah, ini dia. Antara tadi tulisan Arab dan tulisan Latin itu kita pisah dengan cara menggunakan text box. Jadi tulisan Arabnya kita tulis langsung di tulisan Arabnya kita tulis pakai text box, tulisan Latinnya kita tulis langsung di eh, panel apa di kolom di tabel. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah menu slideshow. Selama ini teman-teman kalau mau slideshow yang diperhatiin selalu di bawah, di pojok kanan bawah ini yang gambar mangkok. Sebenarnya di atas juga ada menu slideshow. Jadi di atas ini ada menu slideshow, ada from beginning, ada juga yang current slide. Current slide itu artinya kalau kita buka yang menu current slide, maka dia akan kebuka saat yang saat itu saja yang mulai running. Nah, sedangkan yang di from beginning dia akan dari awal tuh. Oke. Selanjutnya menu save format. Nah, menu save format ini untuk membuat bentuk-bentuk seperti tadi, seperti nomor penggalan ayat, kemudian nomor penggalan ayat, nomor-nomor apa bendera, mau pakai segala macam itu ada di save format. Save format ini juga banyak bentuk, bisa memberi warna, bisa memberi animasi apa namanya 3D, kemudian bisa dikasih bayang-bayang juga bisa. Nah, ini ada di menu format. Kemudian yang terakhir juga ini penting juga apa namanya picture format. Ini banyak bermanfaat untuk kita membantu teman-teman yang mengurai ayat dengan menggunakan tulisan tangan, kemudian difoto. Setelah difoto, kemudian dipotong atau di cut menggunakan apa namanya sniping tool, terus dipaste di PPT. Nah,
Untuk yang ini ada sedikit nanti coba saya peragakan. Tapi oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, ini yang paling penting, cara mengcopy ayat. Cara mengcopy ayat dari internet. Nah, buka Google kosong. Nah, di sini ada sedikit praktek ya. Saya coba praktek. Buat teman-teman yang belum punya alamat apa namanya, alamat Quran untuk mengcopy, silakan Bapak Ibu ketik Quran NU, Quran spasi NU, enter. Nah, ini dia, tinggal klik saja. Oke. Nah, kita tinggal pilih nih ayatnya ada 114 surat, masing-masing ayat sesuai dengan suratnya. Contoh surat Al-Anfal. Oke. Al-Anfal ayat 1 umpamanya. Oke. Saya coba praktekkan. Oke. Cara mengcopy blok ayat dari nomor ayat, dari sebelah kiri nomor ayat, digeser kiri ke kanan, kemudian ke atas, kemudian Ctrl C. Setelah di Ctrl C, kita tinggal Ctrl V di sini. Kita Ctrl V. Nah, sudah jadi. Nah, ini di sini ada banyak trik ya. Pertama, ini tulisannya itu masih 18. Kita naikkan jadi 40 umpamanya. Kita atur kiri kanannya. Kemudian spasinya ini kan masih berantakan. Kita bagi spasinya agar ada spasinya 1,5 spasinya. Kemudian ini hurufnya, ini masih Arial ya Bapak Ibu. Jadi hurufnya masih Arial. Jadi masih belum mualaf dia. Nah, sekarang hurufnya saya suruh ke Al-Quran Ali. Ah, ini dia, lebih bagus. Nah, saya gedein lagi biar terlihat jelas. Nah, cuma di sini ada problem ya Bapak Ibu ya. Saat kita kasih Al-Quran Ali, pertama, eh, Rasulahu ini jadi kacau. Kemudian ini nomor ayat dan kandangnya keluar. Nah, ini ada trikinya sebenarnya. Nah, caranya bagaimana memperbaikinya? Disorot aja nomor ayatnya. Nomor ayatnya kita sorot, kemudian kita kembalikan ke LPM key. LPM key lewat L. Ini dia. Iya. Nah, masuk dia. Setelah masuk dia ayatnya, kita double klik, kita perbesar satu step. Nah, ada kopiannya nih, ada bayangannya. Kita buang bayangannya. Selesai problem. Tinggal yang lahu, Rasulahu nih. Rasulahu kita double klik saja. Kemudian turunin 2 kali, 3 kali step, 3 step. Kemudian kembalikan ke LPM key. Maka solve problem. Problem solve. Kemudian satu lagi ini yang bulat-bulat. Ini keyboard saya masih English ya. Keyboardnya kalau kita ngutak-ngatik Arab harus ke keyboard Arab diganti. Nah ini saya turunin 3 kali, kemudian kasih LPM key. Maka jimnya bagus ya. Nggak ada buletannya. Ini kan masih ada buletannya nih, Koflam ya. Koflam Wasol. Ini saya kasih LPM key juga. Oke. Satu lagi. Tinggal Yas Alunaka ya. Yas Alunaka turunin 2 kali, kasih LPM key. Nah, sudah. Ada lagi Pak Yomi? Bainikum. Bainikum, data bainikum, ini, bainikum ya, ini dia. Nah, ini sama. Kita turunin 2 kali atau 3 kali, kemudian LPM key. Selesai problem. Ya, tinggal kita ganti warna hitam atau warna apa ya. Warnanya hitam. Nah, kedepannya nanti bisa kita hias, kita kasih apa namanya warna-warni atau dikasih outline agar tebal tulisannya. Ini bisa menebalkan di sini bisa. Kemudian seperti ini kira-kira triknya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan.
Jadi itulah cara kita mengcopy ayat dari internet untuk dimasukkan ke PPT ya. Ini yang seperti gambaran tadi sudah saya kasih gambaran bagaimana caranya. Nah, ini mulai dari huruf yang kecil, kemudian diperbesar hurufnya. Ini ada step-stepnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau lupa habis ngikutin kajian ini lupa, ya ini bisa lihat manualnya, nanti bisa tanya Pak Helmi. Yang bisa minta dokumen ini ada, bisa dibuat praktek. Oke, kemudian ini beberapa contoh penggalan ayat yang benar dan kurang benar atau salah yang saya bilang tadi. Jadi antara malahum bihi, ya bihinya dia dipisah. Padahal harusnya kan bi sama hi itu kan nggak dipisah. Dipisahnya nanti saat diuraian. Kira-kira seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini sama ya. Oke. Nah, ini yang lebih penting lagi nih, jumlah baris. Jadi standarisasi tabel atau kolom atau ukuran ayat. Ini penting sekali. Yang pertama, jumlah baris usahakan maksimal 14. Antara dari atas ke bawah itu barisnya tuh maksimal 14. Kita cadangin satu supaya bisa 15 tadi, spare-nya satu di bawah. Yang kedua, jumlah kolom sesuai dengan kebutuhan. Kolom dari umpamanya penggalan terus huruf bermakna, KKL, KKS tadi segala macam itu maksimal 7 kalau bisa. Kalau bisa maksimal 7. Tapi kalau memang cukup 2 aja karena banyak KBM, ada KBM-nya ada yang 3, 2 ada masalah. Yang ketiga, font size mulai dari baris pertama sampai 14, sampai baris 14 itu berukuran 18. Font size-nya itu harus ukuran 18 kecuali untuk font size yang tulisan Arabnya atau penggalannya. Kemudian font size baris kedua untuk potongan ayat berukuran 36 atau 40. Atau gampangnya saya kasih lihat aja nih. Biar cepat. Nah, ini dia. Jadi ini A sampai apa ini? A sampai N itu ada 14 baris, Bapak Ibu. Ada 14 baris. Nah, 14 baris ini semuanya ukuran barisnya itu 18. Font size-nya ya. Font size-nya itu ukurannya 18. Yang boleh 36 hanya ini yang ayat, potongan ayat ini nih. Yang kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Nah, ini 36. Dan ini ditulisnya di tabel. Jadi yang 36 ini ditulisnya di tabel. Kemudian yang tulisan Latin ini semua ciri KBM, kata dua, doma di akhir, ciri OT, akar kata, PKK, PKB. Ini semua kita tulisnya di kolom, di tabel. Nah, bagaimana dengan ini nih? Afwahi, him, hiya, haroju, fa'ala, fa'ilatun, fa'ala. Nah, ini yang kita pisah tulisnya pakai text box. Nggak boleh disatukan. Kenapa begitu? Kita lihat nanti sama-sama kenapa dia begitu. Rasulullah dalam mengaji. Oke. Kita praktek ya. Ini udah lewat. Oh iya iya. Kita praktek lagi. Yang ini. Mana tadi? Nah, ini dia. Ini untuk menambah halaman tinggal di enter saja. Enter, enter, enter. Dia nambah halaman. Oke, ini saya buang. Ini di sini kuncinya nih. Yang paling penting. Menunya insert. Kemudian tabel. Tabel digeser aja kiri kanan. Kanan ke punya saya 7, tapi teman-teman ada yang 10, ada yang 12. Ke kanannya ya. Begitu juga ke bawah. Punya saya ke bawahnya itu cuma 6. Jadi setelah udah tertulis di sebelah kanan itu tinggal klik saja. Nah, ini sudah jadi. Ini ada 6 ke bawah, 6 baris. Tinggal ditambah 6 baris lagi ke bawah. Tinggal insert bow 6, kemudian tambah lagi 2 jadi 14. Insert lagi ini 14. Oke. Kemudian diatur kiri kanannya. Sebelah kiri kasih jarak 1 cm, sebelah kanan kasih jarak 1 cm. Kemudian di bawah juga dikasih 1 cm. Nah, untuk penggalan ayat kita letakkan di sini. Ini menggunakan 36 size-nya. 36 kita naikin aja langsung 36. Nah, ini dia. Nah,
Tinggal kita potong-potong tadi ayatnya tadi. Hmm. Sekarang ayatnya Al-Kahfi ayat 5 tadi. Al-Kahfi 18 ayat 5. Nah, ini ya. Ctrl C. Oke. Ctrl V. Nah, oke kan. Nah, biasanya saya gini nih, Ctrl C, saya copy aja di sini, Ctrl V. Caranya nih triknya. Nah, penggalan pertama kan ma, Ctrl C, taruh di sini ma. Kemudian lahum bihi. Nah, ini lahum bihi bermasalah nih. Bihinya harus dikembalikan ke LPMQ. LPM key. Oke, lahum. Ctrl X. Ini berarti la sama hum. Nah, ini tinggal dibuang humnya. Ini dibuang la-nya. Kemudian bihi. Bi. Hi. Salah. Sebalik. Terbalik. Terbalik Pak saya. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi, penggalan ayat potongan ini kita tulis langsung di kolom. Kemudian kita tengahkan, ini bisa kita atur juga, dia posisinya di tengah, middle ya. Kita kasih hitam, tebal. Jadi ini langsung di tengah. Nah, yang tadi, yang tulisan-tulisan Latin kayak angka ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini HB. Kemudian ini, waduh, salah ya keyboardnya. Fontnya masih Keyboardnya masih di... Jadi ini HB. bukan BH. Kebalik Pak. Jadi BH. HB. Ya, Ini HJ, HJ ya. ya. Kemudian ini KG. Jadi yang bahasa-bahasa Latin gini, ini ditulisnya langsung di tabelnya. Ini domir tuh kata ganti. Oke. Sama ini juga kita tengahkan, bisa diatur di tengah. Nah, yang penting lagi tadi, yang kalau ada akar kata, di sini umpamanya ada akar kata, ini nggak ada akar kata nih semuanya nih. Ada. Kebetulan. Yang mana yang ada akar kata ya? Tuh, kaburot. Kaburot, ini kaburot. Kita kontrol X dulu, pindahin dulu sini. Kaburot. Nah, ini kan akar katanya kaburo. Nah, akar kata ditulis langsung di tabel. Nah, kaburonya ini kabaro ya. Kabaro ya. Kabaro tadi. Nah, Kaburo. kaburo tuh ditulisnya di ini di apa text box. Bikin text box di sini. Baru ganti keyboardnya ke Arab lagi. K. Kabaro atau kaburo. 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 Kaburo, Mbak. Kaburo. Jadi ini triknya di sini nih justru. Saya kasih tahu kenapa kita harus misah-misah. Saya kasih contoh nih. Ini yang akar kata ini tulisan Latin itu size-nya 18. Nah, ini juga kaburo ini sama 18. Tapi dia kecil. Iya. Ya kan? Nah, ini kita ganti ke Al-Quran Ali biar agak bagus. Ini ke Al-Quran Ali. Ini bisa kita naikin sampai 28 bahkan. Nah, tuh 28 kan besar kan? Nah, ini di sini sebenarnya triknya. Bahkan bisa sampai 32. Nah, jadi antara huruf Latin dan huruf Arab itu bisa dibaca dengan jelas. Nah, terutama biasanya kayak yang domatain, fatatain, kasrotain. Nah, itu kadang-kadang
Domatain nih, domatain. Tuh kan kalau umpamanya kaburun ya. Ini contoh aja ya. Contoh apa? Contoh harokat. Ini kan jelas nih. Ini kalau saya slideshow pun jelas. Saya slideshow ini yang inilah. Nah, ini nih. Fu fuhun. Ini kan fuhun nih kan. Ini jelas nih, terlihat jelas. Ini juga fu'lun, jelas dia. Nah, bedanya dengan yang kalau yang masih pakai huruf areal nih, saya contohin yang pakai areal. Nah, itu dia. Gak jelas dia, ya kan? Ini kalau saya besarin pun, nah tuh. Dia kayak angka 29 tuh. Ini saya zoom ya. Jadi inilah di sini nih triknya ini kira-kira kayak gitu. Jadi hanya di sini sebenarnya rahasianya. Rahasianya semua ada di sini. Nah, untuk detailnya, ya, tentu kita harus belajar yang lebih kondusif di materi yang punya waktu khusus. Ini sementara hanya pengantar saja buat teman-teman yang teman-teman pemula terutama ya. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan untuk materi awal. Nanti untuk expertnya, insya Allah kita tunggu waktunya kapan kita bisa menyajikan. Nah, itu kita sajikan. Demikian saja Pak Helmi, teman-teman semuanya, Pak Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mendengarkan uraian dari Pak Zai tadi, itu bisa membuat PPT kita menjadi lebih baik. Jadi 4A, for a better, 4A. 4A itu maksudnya adalah supaya dia lebih atraktif, kemudian accurate, kemudian applicable, dan estetik. Estetik, iya Pak Zai. Iya, estetik. Oke, selanjutnya dikembalikan Pak Recording Ustadz. stopped. Oke, 5A itu Pak sebenarnya. 5A ya, Pak. Bukan 4A ya Pak Ustadz. Bagi adistik. Oh, ada stick ya penutupnya. Baik, makasih Bapak Ibu semuanya, Pak Jai yang Ya. sudah memaparkan tadi masalah PPT ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di kelas yang merasa perlu Pak Jai siap dihubungi Pak Jai ya. Siap, Ustaz. Alhamdulillah, dan tampilnya lebih baik lagi ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, acara kita sudah selesai ya Pak Bimi ya. Sudah bisa. Iya Pak Ustadz. Oke, kami kembalikan kepada Bu Emi Amran sebagai moderator. Silakan Bu Emi Amran.